Halo semuanya, selamat datang di video Exploring Herbal. Video kali ini kita akan membahas terkait ramuan herbal untuk menurunkan gula darah atau pada kondisi hiperglisemia. Sebelum membahas apa saja ramuan herbal untuk kondisi hiperglisemia, yuk kita kenal lebih dahulu penyakit hiperglisemia itu seperti apa. Secara definisi, hiperglikemia adalah kondisi di mana diabetes mellitus atau kondisi gula darah tinggi pada tubuh pasien sudah tidak terkontrol, sehingga kadar glukosa darah sangat tinggi, bahkan hingga mencapai lebih besar dari 300 mg per desiliter. Atau dalam definisi lain disebutkan bahwa hiperglikemia adalah keadaan pada saat kadar glukosa darah tinggi melebihi batas normal. Hiperglikemia ada dua jenis, yaitu hiperglikemia akut dan kronis. Hiperglikemia akut terjadi apabila dalam waktu singkat kadar glukosa darah meningkat atau menurun secara drastis. Sedangkan hiperglikemia kronis terjadi dengan meningkatkan produksi radikal bebas melalui autooksidasi glukosa, perkembangan protein, dan perubahan keseimbangan antioksidan. Hiperglikemia juga merupakan gejala awal yang dapat memicu penyakit diabetes mellitus. Terdapat beberapa gejala hiperglikemia, yaitu pertama, mulut dan kulit terasa kering. Yang kedua, sering merasa haus. 3. Pusing. 4. Penglihatan menjadi buram atau kabur. 5. Buang air kecil meningkat. Dan yang keenam yaitu nafas terengah-engah dan bau nafas tak sedap. Nah, beberapa gejala hiperglikemia ini tentu sama dengan gejala pasien yang telah terdiagnosis menderita diabetes mellitus. Nah, dari segi perawatan, baik diabetes mellitus ataupun kondisi hiperglikemia dapat dilakukan secara farmakologi dan non-farmakologi. Yang dimaksud dengan farmakologi yaitu terapi menggunakan obat-obatan, sedangkan non-farmakologi terapi tanpa menggunakan obat-obatan seperti diet, berolahraga, dan mengatur pola hidup sehat. Nah, pada perawatan farmakologi di sini dapat menggunakan obat-obatan kimia dan banyak masyarakat Indonesia juga menggunakan obat-obatan tradisional. Nah, dalam perkembangannya, perawatan secara farmakologi menggunakan obat-obatan kimia ternyata masih terjadi banyak efek samping atau dilaporkan banyak terjadi efek samping akibat penggunaan jangka panjang. Sehingga banyak masyarakat beralih ke pengobatan tradisional. Hal ini karena selain untuk meminimalisasi efek jangka panjang, pengobatan dengan cara tradisional tidak memerlukan biaya yang besar, yang mana masyarakat Indonesia sudah turun-temurun menggunakan bahan tradisional yang berasal terutama dari tumbuhan sebagai obat. Dapat banyak tumbuh-tumbuhan, terutama yang ada di Indonesia, itu dapat dimanfaatkan sebagai terapi hiperglikemia atau diabetes. Nah, beberapa macam tumbuhan untuk terapi hiperglikemia dapat dilihat pada video di channel ini sebelumnya. Link dapat dilihat di deskripsi. Nah, beberapa tanaman tadi itu diklaim memiliki efek hiperglikemia melalui berbagai percobaan laboratorium. Nah, sebagian besar dari tanaman tersebut diteliti mengandung senyawa fenolik, flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid. Nah, golongan senyawa tersebut dilaporkan memiliki efek sebagai antidiabetes. Pada video kali ini, kita akan membandingkan efektivitas dua tanaman herbal, yaitu daun pepaya dan kemangi untuk terapi hiperglikemia. Pepaya termasuk tanaman yang sangat mudah ditemui di Indonesia. Dia mudah tumbuh dan dibudidayakan. Nah, bagian tanaman dari tumbuhan pepaya yang paling sering digunakan yaitu tentu buahnya. Bisa dimanfaatkan untuk sayuran ataupun sekedar sebagai buah-buahan. Selain buah, urutan kedua yang paling banyak digunakan yaitu daun. Menurut sebuah penelitian, ekstrak etanol dari daun pepaya mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan tanin. Tanaman kedua yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu kemangi dengan nama latin Ocimum X africanum Laur. Tanaman ini dikabarkan memiliki senyawa aktif berupa golongan senyawa tanin, flavonoid, saponin, dan juga alkaloid.
Dikabarkan pula golongan senyawa tersebut memiliki efek hipoglikemik atau mampu menurunkan kadar gula darah atau cocok untuk terapi hiperglikemia. Video ini kita akan membandingkan efektivitas dari daun pepaya dan kemangi secara langsung atau head to head dalam suatu penelitian yang sama. Nah, pada penelitian ini menggunakan konsep eksperimental laboratorium menggunakan hewan uji berupa mencit. Sebelum diberikan terapi, mencit sehat pada kondisi normal diberikan induksi berupa aloksan. Jadi dengan pemberian aloksan ini, maka kondisi mencit yang awalnya sehat akan lama-kelamaan menjadi hiperglikemia atau memiliki kadar gula darah yang tinggi. Kemudian, mencit-mencit dengan kondisi hiperglikemia ini akan dipisahkan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok yang tidak diberikan terapi apapun yang disebut kontrol negatif. Kemudian yang kedua, kontrol positif, yaitu kelompok yang diberikan terapi obat standar hiperglikemia, yaitu glibenclamid. Kelompok ketiga yaitu kelompok yang diberikan ekstrak etanol daun pepaya, dan kelompok terakhir yaitu kelompok mencit yang diberikan ekstrak etanol daun kemangi. Selain keempat kelompok tersebut, juga telah disiapkan satu kelompok kontrol normal yang berisikan mencit normal tanpa induksi untuk melihat kondisi hewan mencit secara normal, bagaimana fluktuasi gula darah secara alami atau secara fisiologis normal. Ekstrak dari kedua tanaman ini disiapkan dengan cara maserasi atau menyari sari dari kedua tanaman tersebut dengan cara dingin atau tanpa pemanasan. Pelarutnya yaitu etanol 96% selama 3 kali 24 jam. Jadi digunakan etanol 96% karena sifatnya yang merupakan pelarut universal, akan mampu menarik senyawa yang bersifat polar atau cenderung larut air dan senyawa yang non-polar, yaitu senyawa yang tidak larut air. Jadi kedua kelompok senyawa tersebut akan mampu tertarik. Hal ini serupa dengan bagaimana kita mengkonsumsi kedua daun tersebut secara utuh. Jadi di masyarakat kedua daun ini digunakan sebagai sayur-sayuran, jadi digunakan dalam bentuk utuh atau keseluruhan. Jadi dibuat dalam bentuk ekstrak untuk menyamakan kondisi tersebut. Nah, parameter uji yang akan diukur yaitu berat badan dan juga kadar gula darah yang diukur melalui ekor. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari uji efektivitas perbandingan terutama kedua ekstrak daun pepaya dan juga daun kemangi. Nah, pada slide ini menampilkan data rata berat badan mencit. Jadi, berat badan hewan mencit diukur pada hari ke-0 sebelum induksi aloksan, kemudian setelah 3 hari induksi aloksan, atau pada hari ketiga setelah induksi aloksan, dan setelah hari ke-14. Jadi terapi dengan glibenclamid, ekstrak daun pepaya dan juga ekstrak kemangi diberikan selama 14 hari. Dan di hari ke-14 dilakukan pengukuran berat badan ulang, sehingga terdapat 3 data pengukuran berat badan. Nah, sebagai informasi, glibenclamid di sini yaitu pada kelompok kontrol positif, yaitu diberikan dengan dosis 0,0227 mg per 35 gram berat badan mencit. Kemudian untuk ekstrak daun pepaya maupun ekstrak daun kemangi sama-sama diberikan pada dosis 24,5 mg per 35 gram berat badan mencit. Dari data ini, yang pertama kita bandingkan yaitu antara hari ke-0 dan hari ketiga. Jadi,
Dari penandaan memang tidak terdapat tanda signifikan berbeda gitu ya. Tapi bisa kita lihat bahwa ada penurunan berat badan pada kelompok yang diinduksi aloksan, yaitu pada kelompok kontrol negatif, kontrol positif, kontrol atau perlakuan dengan ekstrak daun pepaya dan juga ekstrak daun kemangi. Nah, penurunan rata berat badan mencit pada kelompok yang diberikan aloksan disebabkan karena aloksan yang diinduksikan ke mencit menyebabkan rusaknya sel beta pankreas dan mengganggu kinerja pankreas dalam memproduksi hormon insulin. Nah, gangguan yang terjadi saat produksi hormon insulin tersebut menyebabkan tubuh kekurangan insulin. Ketika tubuh kekurangan hormon insulin, maka glukosa tidak dapat diubah menjadi energi, sehingga sel-sel yang membutuhkan glukosa di dalam tubuh sebagai energi mengalami kekurangan suplai glukosa. Oleh karena itu, tubuh akan menggunakan lemak untuk dipecah sebagai energi. Proses tersebut dapat mengakibatkan penumpukan bahan kimia yaitu keton. Dan bila selanjutnya energi tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan walaupun lemak telah dipecah, maka selanjutnya protein ototlah yang dipecah, sehingga hal ini lama-kelamaan akan membuat berat badan turun. Data selanjutnya yang kita lihat yaitu pada hari ke-17, yaitu setelah 14 hari di terapi, baik itu dengan glibenclamid untuk kontrol positif ataupun ekstrak pada kelompok perlakuan. Nah, di sini di angka rata berat badan dapat kita lihat ada notasi abjad A ataupun B. Jadi kalau abjadnya berbeda, maka menandakan perbedaan signifikan antara data-data tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kelompok yang diberikan glibenclamid dan kelompok yang diberikan ekstrak daun pepaya mampu meningkatkan kembali rata berat badan yang ternyata signifikan berbeda dengan kelompok yang tanpa diberikan perlakuan. Nah, hal ini diprediksi merupakan pengaruh dari efek antioksidan yang ada pada ekstrak daun pepaya maupun nutrisi-nutrisi lain yang membantu dalam pengendalian berat badan pada mencit. Selain itu, di sini dapat terlihat bahwa profil kerja dari ekstrak daun pepaya mirip dengan profil kerja dari glibenclamid dalam hal pengendalian berat badan. Data selanjutnya yang kita akan bahas tentunya adalah parameter utama dalam terapi hiperglikemia, yaitu glukosa darah puasa pada pengujian ini. Jadi pada tabel ini menampilkan kadar gula darah puasa pada mencit dalam satuan miligram per desiliter, yaitu nilai rata-rata dan standar error. Nah, di sini juga ada notasi abjad di belakang setiap nilai. Jadi kalau notasinya berbeda menandakan antar data tersebut terdapat perbedaan yang signifikan dengan alfa atau kesalahan tipe 1 5%. Nah, di data ini yang pertama kita lihat bahwa induksi dengan aloksan itu terlihat pada hari ketiga itu mampu meningkatkan kadar gula darah puasa pada mencit. Nah, ini dapat dilihat. Kita lihat pada kolom hari ketiga, kelompok kontrol negatif, positif, perlakuan 1 dan perlakuan 2 berbeda signifikan dengan kelompok normal. Jadi, terdapat peningkatan gula darah puasa pada kelompok yang diberikan aloksan tersebut. Jadi, induksi berhasil menghasilkan kondisi hiperglikemia pada mencit untuk kemudian diterapi dan diamati outcome dari terapi tersebut.
Kemudian efek dari terapi yang diberikan kita lihat dari data hari ke-17, yaitu hari ke-14 setelah diberikan masing-masing terapi. Nah, pada data hari ke-17 ini yaitu atau hari ke-14 setelah terapi, nah kita lihat kelompok kontrol negatif. Nah, ini apabila dibandingkan antara data kontrol negatif hari ke-17 dengan ke-13 dan juga hari ke-0, nah ini konsisten, tetap terjadi peningkatan gula darah. Jadi aloksan telah bekerja menginduksi hiperglikemi dan karena tidak diberikan terapi apapun, gula darah puasa terus meningkat. Kemudian kita lihat pada terapi glibenclamid, yaitu pada kelompok kontrol positif. Nah, di sini terdapat notasi yang berbeda dengan kelompok kontrol negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberian glibenclamid itu secara signifikan mampu menurunkan kadar gula darah puasa. Dan notasinya sama dengan kontrol normal. Jadi glibenclamid mampu menurunkan kadar gula darah puasa mendekati normal. Hal yang serupa atau profil yang serupa juga diamati pada kelompok yang diberikan baik ekstrak daun pepaya maupun ekstrak daun kemangi, karena sama-sama mengalami penurunan kadar glukosa darah yang signifikan. Kemudian datanya juga mirip dengan kelompok normal. Perbandingan selanjutnya yaitu antara ekstrak dengan kontrol positif. Jadi di sini notasinya sama, yaitu BPP. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara ketiga terapi. Jadi baik itu glibenclamid sebagai obat standar, ekstrak pepaya ataupun ekstrak kemangi itu memiliki efek yang mirip atau serupa. Walaupun dari segi angka kita lihat kelompok yang diberikan ekstrak mau pepaya ataupun kemangi itu penurunannya terlihat lebih rendah, tapi nanti kita lihat lebih lanjut dari persentase. Di sini dapat dikatakan bahwa pemberian ekstrak daun pepaya ataupun kemangi ini sama baiknya dengan pemberian obat standar berupa glibenclamid. Nah, untuk membandingkan efektivitas antara antar kedua ekstrak ataupun ekstrak dengan kontrol positif, ini dapat lebih jelas dilihat pada slide berikut, yaitu dengan membandingkan penurunan kadar glukosa darah puasa dalam persen. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kontrol positif mampu menurunkan kadar glukosa darah hanya sekitar 25,82%, sedangkan pemberian ekstrak ini dapat lebih besar, yaitu di angka lebih dari 50%. Kemudian apabila dibandingkan antara ekstrak daun pepaya dengan daun kemangi, ini dapat dilihat bahwa ekstrak daun kemangilah yang lebih efektif atau mampu menurunkan kadar glukosa darah puasa lebih besar, yaitu sekitar 60,15%. Persentase ini dibandingkan dengan awal gula darah diukur, jadi antar atau di dalam kelompok yang sama. Maka dari itu, kesimpulan dari perbandingan efektivitas terapi tadi yaitu pemberian ekstrak baik itu daun pepaya maupun daun kemangi sama-sama mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit. Namun, pemberian daun kemangilah yang mampu lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah atau mampu menurunkan kadar glukosa darah lebih besar. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya efek ini sama-sama berasal dari senyawa fitokimia yang ada di dalam kedua tanaman tadi. Nah, senyawa yang berperan utamanya yaitu flavonoid. Nah,
Mekanisme dari senyawa flavonoid itu salah satunya yaitu dengan merangsang pelepasan hormon insulin pada sel beta pankreas atau meningkatkan sekresi insulin dan dapat mengembalikan sensitivitas reseptor insulin pada sel beta tersebut. Laporan lain menyatakan bahwa flavonoid dapat mencegah kerusakan sel beta pankreas karena aktivitas antioksidan yang bekerja dengan cara menangkap atau menetralkan radikal bebas, sehingga mengakibatkan terjadinya perbaikan jaringan yang rusak. Flavonoid juga berperan sebagai senyawa inhibitor terhadap enzim alfa amilase sebagai pemecah karbohidrat. Inhibisi yang dilakukan enzim ini menyebabkan proses penyerapan dan pemecahan karbohidrat terganggu, sehingga mengakibatkan penurunan terhadap kadar glukosa darah. Pustaka lain menyatakan bahwa flavonoid memiliki efek penghambatan terhadap enzim alfa-glukosidase melalui ikatan hidroksilasi dan substitusi pada cincin beta. Prinsip penghambatan tersebut serupa dengan akarbos yang digunakan sebagai obat penanganan pada penderita hiperglikemi dengan menghasilkan penundaan hidrolisis karbohidrat, disakarida, dan absorpsi glukosa, serta menghambat proses metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Mekanisme lain dari flavonoid yaitu mampu menghambat GLUT2 mukosa usus yang dapat menurunkan absorpsi glukosa yang menyebabkan pengurangan penyerapan fruktosa dan glukosa dari usus. Nah, itu semua beberapa mekanisme kerja dari senyawa flavonoid. Jadi, diperkirakan senyawa flavonoid lah yang bertanggung jawab terhadap efektivitas dari baik itu daun pepaya maupun daun kemangi. Sekian video kali ini untuk membandingkan efektivitas dua herbal. Nah, pembahasan tadi dapat dilihat pada artikel berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.